Tabui Pariaman berbeda dengan tabut Bengkulu maupun tabot Iran dan merupakan alek nagari yang bersifat teatrikal kolosal, bukan ritual agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bam. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan memberikan informasi kepada Anda semua hasil pengamatan saya terhadap prosesi pembuatan tabut atau prosesi Tabui Pariaman, mulai dari pengambilan tanah sampai nantinya tabui dibuang ke laut. Saudaraku, kenapa saya melakukan pengamatan terhadap prosesi Tabui Pariaman? Karena ada kontroversi pendapat antara masyarakat kota Pariaman dengan masyarakat atau segelintir masyarakat di luar kota Pariaman yang mengatakan bahwa Tabui di Pariaman itu adalah bernuansa Syiah, atau katakanlah syarat dengan ritual yang mengarah ke akidah Syiah. Saudaraku, dari pengamatan saya selama 14 hari di kota Pariaman mengikuti rangkaian proses pembuatan tabui, maka saya dapat katakan saya tidak menemukan satupun dari kegiatan-kegiatan tersebut mengarah kepada akidah Syiah. Saya berkesimpulan, saudaraku, bahwa prosesi tabui yang ada di Pariaman itu adalah merupakan bentuk teatrikal massal dan kolosal di mana para pemainnya adalah orang Pariaman. Alur cerita dari teatrikal kolosal tersebut mulai dari Husain bin Ali dibunuh di padang Karbala oleh tentara Yazid bin Muawiyah, setelah itu pencarian mayat Husain, setelah itu penuntutan balas oleh pengikut Husain terhadap pembunuh Husain, dan terakhir adalah arwah Husain terbang ke langit. Oke saudaraku, untuk lebih jelasnya ikuti video ini sehingga Anda tidak gagal. Sangat banyak masyarakat orang antusias mengikuti acara tabur ini sehingga penuh sesak. Di video nanti Anda bisa lihat bagaimana antusiasnya masyarakat mengikuti acara tabur ini. Acara Tabui di Pariaman adalah implementasi dari kecintaan orang Pariaman terhadap keluarga Nabi yang diwujudkan dalam bentuk teatrikal kolosal dengan alur cerita dimulai dari terbunuhnya Husain bin Ali sampai akhirnya diangkat arwahnya ke langit. Cerita-cerita tersebut ditampilkan di dalam simbol-simbol seperti uraian selanjutnya. Tabui Pariaman yang dibawa oleh Kadar Ali dari Bengkulu adalah seorang tentara Inggris dari divisi Tamil pada awalnya dalam bentuk peti, dan oleh muridnya diganti bentuk seperti menara tinggi ke atas dan beri pernak-pernik sehingga tampilannya sangat indah seperti yang dapat kita saksikan sekarang ini. Tahap pertama dari rangkaian prosesi tabui itu adalah mengambil tanah. Ini merupakan simbol dari pencarian mayat Husain bin Ali di padang Karbala. Tahap kedua adalah mengambil batang pisang yang diimplementasikan dalam pemancungan 4 batang pisang sebagai simbol ketajaman dari pedang pengikut Husain membunuh pembunuh Husain. Pada
Pada tahap ketiga, prosesi tabui itu disebut dengan nama Ma'atam, yang artinya nyanyian kesedihan atas terbunuhnya Husain di Padang Karbala, yang ditenggahi dengan irama gendang dan tasa dengan ritme lambat. Pelaku utamanya di acara Ma'atam ini adalah ibu-ibu dari rumah tabui dan sekitarnya. Oke, saudaraku, sore harinya dilakukan marak jari-jari sambil mempertontonkan kepada masyarakat replika jari-jari Husain yang dipotong oleh tentara Yazid bin Muawiyah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Kegiatan ini diiringi dengan maradai, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat buat biaya tabui. Dan besok harinya dilakukan acara marak sorban yang prosesinya hampir sama dengan marak jari-jari. Kali ini saya berada di rumah tabui Pasa, Kota Pariaman, di mana di belakang saya ini terdapat kerangka tabui yang belum selesai, yang akan dihoyak nantinya pada tanggal 14 Agustus tahun 2022. Yuk saudaraku, mari kita lihat proses bagaimana pembuatan tabuinya ini. Kita ke belakang dulu. Oke saudaraku, selamat menonton. Ini namanya apa nih Pak Azwar? Gomai? Ya, lambang karena puncaknya memenangkan masjid. Namanya Salapa, ya oke. Terima kasih Pak Azwar. Ini adalah berfungsi sebagai kedudukan bungo gadang yang ada di puncak tabui. Saudaraku, sekarang kita melihat komponen bagian bawah tabui Pasa. 3 minha sekarang orang lagi membenahi, melengkapi yang namanya buraks. Burak ini apa maksudnya nih Pak Azwar? Burak ini maksudnya adalah kuda pembawa Nabi terbang. Oh, kuda pembawa arwah Husain terbang. Di sini terdapat 8 tonggak, 1, 2, 3, 4. Di dalamnya juga 4. Apa nama tonggak-tonggak ini Pak Azwar? Kalau nama-nama tonggak ini tiang rumah. Tiang rumah. Nah, ini kan ibaratnya rumah. Ya. Bawahnya pondasi. Pondasi. Nah, di atas kan tiang rumah. Tiang ada rumah. lantai, ada tiang. Oke. Terus yang di atasnya itu apa namanya itu? Yang menelancip, meruncing, mengarah, melebar ke atas? Itu pasu namanya. Pasu-pasu. Ya. Pasu-pasu. Saudaraku, beginilah tampilan dari burak setelah selesai dibuat. Sebagai tambahan informasi, ada perbedaan antara burak tabui Pasa dengan Subarang. Burak tabui Pasa berkelamin jantan dengan posisi take off, dan burak tabui Subarang berkelamin betina dengan posisi landing, mau landing. Selanjutnya kita melihat komponen bagian atas tabui Pasa maupun tabui Subarang, terutama adalah bilik-bilik. Ini adalah bilik-bilik atau kamar-kamar sebagai simbol dari peti jenazah Husain bin Ali. Saudaraku, selanjutnya mari kita ke rumah tabui Subarang, di mana tabui Subarang dibuat. Selamat siang saudaraku, saya sekarang berada di Daraga Tabui Subarang. Di sana adalah rumah tabui Subarang. Di sanalah diproduksi atau dibuat tabui Subarang. Oke saudaraku, mari kita ke sana.
Yang pertama kita kunjungi adalah bagian bawah Tabui Subarang yang disebut dengan Pangkek Bawah, di mana kedudukan Burak berada. Burak Tabui Subarang ini dilapisi dengan beludru berwarna maron pekat, berbeda dengan Tabui Pasar berwarna hitam. Ini adalah sayap burak yang nantinya akan dipasang di badan burak Tabui Subarang ya. Dan ini ekornya nantinya juga dipasang ke badan burak. Ini adalah bagian atas Tabui Subarang yang disebut dengan Pangkek Atas, di mana bilik-bilik atau kamar-kamar berada. Bilik-bilik ini adalah merupakan simbol dari peti jenazah Husain bin Ali. Inilah pasu-pasu tempat kedudukan Bungo Salapan. Ini adalah puncak Tabui yang dinamakan dengan payung gadang yang melindungi komponen Pangkek Atas dan Pangkek Bawah. Saudaraku, ini adalah Bungo Salapan yang mengarah ke 4 penjuru angin. Saudaraku, pada tanggal 10 Muharram, tepatnya setelah pelaksanaan salat subuh, maka dilakukanlah naik pangkek, yaitu menggabungkan antara komponen pangkek bawah dengan komponen pangkek atas sehingga menjadi tabui yang utuh dan mempesona. Dan ini adalah bentuk tabui yang belum dipasang bungo gadang. Saudaraku, sebelum kita melihat hoyak Tabui Pasar dan Tabui Subarang, ada baiknya kita melihat kilas balik dari Tabui Pariaman dulunya yang sempat pada tahun 20-an sampai tahun 30-an memiliki tabui 8 buah yang berafiliasi dengan Tabui Pasar dan Tabui Subarang. Kelompok Tabui Pasar terdiri dari Tabui Cimparua, Tabui Batu, dan Tabui Karanau. Sedangkan kelompok Tabui Subarang terdiri dari Tabui Pauah, Tabui Jati, dan Tabui Sungai Rotan. Oke saudaraku, mari kita lihat Tabui Pasar sekarang. Ini adalah Tabui Pasar yang sudah selesai naik pangkat dan sekarang sampai di depan pasar raya atau pasar rakyat Kota Pariaman. Inilah dia penampilan atau penampakan dari Tabui Pasar yang begitu gagahnya, dengan pernak-pernik yang indah.
Kita masih berada di Tabui Pasa. Ini adalah bagian belakang dari Burak Tabui Pasa yang menghadap ke Tabui Subarang. Bagian bawah Tabui atau pangkek bawah Tabui khususnya pada Burak oleh para pengunjung dijadikan sebagai spot foto kenang-kenangan. Ini adalah penampakan secara utuh Tabui Pasa mulai dari Bungo Gadang di atas sampai kepada Burak yang ada di bagian bawah. Sekarang kita sudah berada di Tabui Subarang dan inilah penampilan dari Buraknya. Tabui Subarang ini begitu anggunnya dan menarik dengan komposisi warna yang sangat menarik juga. Bagian Burak Tabui Subarang ini juga oleh para pengunjung juga dijadikan sebagai spot foto. Dan inilah penampakan dari Tabui Subarang yang anggun dan mempesona. Saudaraku, sebentar lagi Tabui Subarang akan bergeser ke arah pasar dan akan berhadap-hadapan. Sekarang Tabui Pasar bersiap-siap untuk menuju ke Pantai Gandoria. Saudaraku, tepat jam 3 sore kedua tabut menuju Pantai Gandoria dan sekarang posisinya sudah berada di Pantai Gandoria. Saudaraku, beginilah suasana di Pantai Gandoria penuh dengan manusia. Diperkirakan ada sekitar 500 sampai 1.000.000 orang yang numplak di Pantai Gandoria ini. Detikcom dengan drone-nya memperlihatkan ramainya masyarakat menonton. Saudaraku, tepat jam 18.00 tabut dibuang ke laut, maka berakhirlah event dari Tabui Pariaman mulai dari 1 Muharram sampai 10 Muharram. Saudaraku, perlu saya informasikan kepada Anda bahwa Tabui Pariaman bukan lagi hanya milik orang Pariaman, tetapi juga sudah menjadi milik nasional. Oleh karena itu, acara Tabui di Pariaman ini masuk di dalam kalender of event pariwisata nasional.